Oke, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya kan dalam konten YouTube ya, Mbak ya. Ya, maaf Mbak, saya ingin nanya. Boleh. Kemarin itu saya itu gimana ya? Maksudnya gimana ya, saya nggak bisa jelasin. Duh. Itu dituduh mencuri gitu, tapi ya ada bukti gitu, bukan gitu. Saya pokoknya diadukan, tapi saya nggak tertulis sama sekali. Terus saya itu sudah di kantor polisi itu bolak-balik gitu. Apa namanya itu, tanda tangan apa itu selama 1 tahun. Terus itu habis itu badannya juga ada, bukan saya yang ngapa-ngapain. Terus polisi itu bilang sama saya, kan waktu itu saya mau jogging, saya bilang saya jogging bisa. Oh bisa, kamu nggak apa-apa jogging lah, nanti kalau kamu ada panggil saya, telepon saya. Ternyata saya jogging di Maka itu nggak ada masalah. Terus saya itu bulan 8 tahun 24 ya, saya itu masalah saya itu sudah clear, sudah selesai, udah oke. Saya juga ketemu orangnya, nggak masalah, kamu jangan takut gini gitu, pokoknya gitulah. Polisi juga bilang oke, nggak masalah. Tapi yang saya takutkan sekarang, namanya orang bodoh ya, takutkan sekarang itu nanti kalau saya misalnya ganti majikan apa, saya ketemu lagi di imigrasi itu nama saya tercatat begini begitu itu Mas. Maksud saya nama saya bersih apa tidak gitu. Bersih apa tidak? Disapo nih Mbak kalau bersih apa tidak. Slow, santai ya. Oke, giliran saya ngomong, oke? Iya. Kalau giliran saya ngomong jangan dipotong ya. Saya ngomong di depan ini. Ya. Orang sampean tadi sudah ngomong, aku dengerin, sekarang gantian sampean yang dengerin saya ngomong ya. Iya. Begini Mbak. Tidak ada perlu yang sampai, tidak ada yang harus sampean takutkan kembali. Ya. Perkara dan urusan tuduhan yang tidak terbukti. Cuman masalahnya adalah sampean tidak membawa surat pernyataan dari kantor polisi bahwa sampean tidak terbukti. Dan itu pun sebenarnya menurut saya Hongkong juga nggak akan ngasih. Karena kalau Indonesia kan baru ada surat. Nah ini kalau adanya laporan dan tidak terbukti, automatically kan. Karena Hongkong ini menurut saya jujur ya, rekod sampean tidak ada persoalan. Gitu. Cuman kan sekali lagi saya nggak ngerti ya kasusnya sampai ini sampai sejauh mana dan bagaimana. Saya cuman menelaahnya dan menelitinya, hanya mendengarkan pernyataan dari sampean, apa yang sampean lakukan, apa yang sampean alami, tanda tangan dan semuanya, dan Jukin pun nggak ada masalah. Menurut saya ya tidak ada persoalan. Cuman sampean merasa ketakutan sekali. Justru sebenarnya kalau sampean dilaporkan dan tidak terbukti, sampean harusnya bertanya balik kepada polisi. Jaminan buat saya rekod saya bagus dan tidak dipermasalahkan sama dia itu kira-kira ada pernyataannya enggak? Tanya ke polisi. Halo? Nah, jadi pernyataan tidak bersalah itu biar membuat hati sampean tenang kalau sampean pegang itu surat bahwa tuduhan itu tidak terbukti. Tapi ya sekali lagi Hongkong itu tertib administrasi. Kalau dia udah bicara sama sampean, kamu tidak terbukti dan kamu tidak masalah, ya harusnya sampean percaya sama mereka dong. Oh gitu. Nah iya, lah nek sampean kalau polisi Indonesia kan adik gak ngerti. Percaya sama tidak. Nggak boleh nggak saya ngomong kayak gitu. Iya paham. Sampean orang Indonesia kan? Iya jelas lah. Nah makanya kalau polisi Hongkong itu kalau dia berbicara ya udah berbicara aja. Kalau apalagi itu peraturan urusan Hongkong, urusan apa namanya, hal-hal sesuatu yang menurut saya penting. Nah, wes sekarang ganti sampean ngomong lagi, gimana? Iya, makasih banyak ya Mas. Terus saya itu kasih uang jaminan 2.000, itu uang saya sendiri. Terus uang 2.000 itu sama sekali nggak dikembalikan saya
kembalikan semua kepada saya. Terus saya bilang udah kamu tenang, nggak ada masalah gitu. Terus majikan saya masalah ini tahu. Terus saya bilang sama majikan saya juga kalau masalah udah clear, nggak ada apa-apa ya udah, kalau nggak ada apa ya udah gitu. Waktu ada masalah itu majikan saya bilang nanti kalau kamu memang butuh bantuan saya bilang sama saya. Tapi saya merasa nggak melakukan apa-apa, jadi saya handle sendiri gitu. Kalau ke kantor polisi itu ya cepat-cepat gitu kan, deket gitu, cepat-cepat gitu, cepat pergi cepat pulang gitu kan, saya tanggung jawab dengan pekerjaan saya gitu. Jadi ya gitu. Enggak, Terus saya pertanyaan. ini kan bulan Saya sebenarnya penasaran di sini nuduh mencuri sampean itu siapa gitu. gini loh Mas, jujur aja ya. Kan saya kan beli HP teman, kan HP-nya HP Apple gitu. Kan nama saya orang bodoh-bodoh gimana lah, orang sudah tua itu. Terus saya beli, saya nggak mikir ini itu, nggak mikir HP itu. Terus saya gadekan, jujur aja saya gadekan, karena saya nggak ada uang, saya gadekan. Terus HP itu saya gadekan. Terus itu kejadian saya maksudnya HP itu ada yang melapor kalau HP itu ada yang mencuri gitu katanya. Pertama begitu. Terus saya merasa nggak mencuri, saya kasih tahu saya beli segini. Kamu tahu teman kamu, saya cuma teman say hi, nggak teman deket gitu. Dia ini ada ini. Ya menurut saya memang dia sangat membutuhkan, ya saya belilah, nggak masalah menurut saya. Karena saya nggak begitu pintar pakai HP, ya saya biarin HP itu sampai di rumah itu kayak 5 bulan gitu. Terus saya kok saya butuh uang, saya coba saya gadekan. Tak taunya di gadean itu diterima gitu, terus ya udahlah, saya juga belum, waktu 4 bulan belum bisa ngambil. Terus 5 bulan 6 bulan itu saya ambil, saya ada uang, saya ambil langsung. Di belakang dia lapor polisi gitu, tanya Koko mana itu saya gitu. Iya nanti saya kasih, masih ini masih itu, pokok itu alasannya. Ya saya nggak tahu lah. Terus setengah jam ada polisi ikut saya, katanya kemana gitu, kenapa saya kok diginiin, saya nanya gitu. Udah nanti aja jelasin semua itu dirampas. Terus saya dilihat apa semua dilihat. Terus saya ditanya, ya tanya saya apa adanya, ngomong apa adanya gitu. Ya gitu. Terus saya sekarang misalnya saya di sini ada, saya sendiri punya sesuatu mau menggadekan itu juga takut gitu. Karena sudah 1 kali trauma itu sangat takut banget saya. Ketemu polisi tuh kadang juga takut gitu. Jujur aja. Pertanyaan saya. Di sini. Sorry saya potong karena iya. Penjelasan sampean panjang sekali. Oke. Iya. Sorry. Maaf. Sampean belinya di mana dan menggadainya di mana? Karena kalau kasus ini teman-teman nggak banyak tahu, maka akan menjadi modus-modus yang terjadi terus. Oh, di counter HP atau orang atau apa? Orang nama itu di apa namanya, di nggak usah sebut nama aja itu. Orang atau toko atau apa gitu. Bukan orang, cuma temen gitu. Temen gitu, tapi temen deket, temen say hi gitu loh. Oh berarti sampean beli HP di temen itu terus gade juga di temen itu lagi? Enggak, di gadean. Oh di pegadean. Pegadeannya Hongkong bisa? Bisa. Terus itu masih lengkap semua, itu masih ada usaha, nggak bisa apa-apain. Terus polisi itu nomor punya apa kamu ganti apa enggak sama sekali. Terus HP-nya itu sudah diambil yang punya. Loh, sama-sama diambil, nggak masalah. HP-nya diambil sama yang punya kan sampean. Iya, sampean kok bingung sih Mbak? Enggak, maksudnya diambil saya punya itu ditebus sama yang kita semua gitu loh. Polisi yang punya sama saya gitu loh. Oke. Itu loh maksud saya. Oke. Kenyataan begitu gitu. Oke, berarti sampean beli HP. Oke, setelah sampean beli HP, sampean bawa. Setelah sampean bawa, sampean gadekan. Setelah sampean gadekan, sampean tebus, ada orang yang nuduh
sampean mencuri. Iya sih. Hmm, iya, Lah orang yang menuduh sampean itu sebenarnya siapa? Teman yang sampean beli itu tah? bukan orang yang punya. Karena HP itu dilaporkan kan bukan orang Hongkong. Oh, berarti ada orang jual HP, HP-nya itu curian. Hmm. Bisa jadi seperti itu Saya nggak tahu. motifnya. Sampean nggak tahu, Saya tapi nggak tahu. HP itu kelihatannya HP curian. Hmm, Terus ini orang Hongkong apa orang Indonesia? bukan orang jauh. Ya, orang Hongkong apa orang Indonesia? Apa orang Ireng, orang Pakistan atau orang apa? Bukan orang Filipina. Oke, yes. Berarti jelas ini kan. Kalau sampean bilang orang Terus PL berarti ya memang mereka bermain modus dengan sampean yang mau dibohongi dan mau dikibulin. Oke. Wis. enggak. Terus maaf ya Mas, saya mau nanya. Terus polisi pernah bilang gini, untung yang itu HP-nya orang sono. Kalau orang sini kamu tuh mati ya mau. Terus saya bilang gitu. Terus saya nanya lagi, saya penasaran kenapa saya kok dituduh. Terus polisi itu bilang jujur, sebetulnya gini loh. Itu HP jatuh gitu, naik mobil atau naik taksi atau naik bus, saya nggak begitu tahu. Terus HP orangnya itu keburu mau pulang, mau terbang naik pesawat, saya juga nggak tahu. Terus dia dilaporin gitu loh, intinya gitu. Jadi nggak ada enggak gitu. Oh jadi intinya HP itu jatuh, ada yang nemu, dia Terus butuh dijual. uang, dijual gitu aja. Terus gitu. Oh jadi saya jelas, jadi bukan yang enggak pencurian. Intinya HP itu jatuh gitu loh. Gitu. Ya sampean tinggal Terus saya laporkan. kan Sampean tinggal laporkan yang menjual loh. Kan yang dikasuskan harusnya yang menjual bukan yang membeli. Jadi intinya sampean membeli barang curian kan atau barang ngambil nemu tadi toh. Iya, tapi kan saya udah jelas, terus saya udah itu sudah semua sudah jelas, sudah oke, nggak ada masalah. Sejak ketemu sama yang punya HP, saya bilang sama itu, saya minta maaf, sebelum minta maaf, saya tidak tahu kalau tahu kejadian begini. Tapi terus saya bilang sama dia, untungnya saya gadaikan, kalau saya gadaikan kamu tuh nggak nemu HP kamu, saya bilang gitu. Ya, pokoknya saling minta maaf ya, ada polisinya juga nggak masalah. Tapi yang saya takutkan kan saya finishnya bulan 7, itu majikan saya mau ambil saya lagi apa enggak, saya belum tahu. Apa sama cari majikan lagi itu pasti kalau dia nggak ngambil. Terus saya tuh pingin cuti ya, takutnya di imigrasi apa nama saya ada di situ apa tidak, itu yang saya takutkan. Cuma itu sebenarnya majikan polisi udah bilang enggak masalah itu, enggak, kamu jangan terlalu takut, namanya orang kalau udah kejadian gitu kan takut tuh, takutnya itu sampai ke ulu hati gitu loh. Terus sekarang udah ngomong sama saya masih takut apa enggak? Ya agak mending, jujur aja agak mending, karena Mas memberi kepercayaan kepada saya, sudah percaya sama polisi itu juga bilang kamu jangan terlalu takut, sama sekali nggak ada masalah, karena apa yang itu bukan kesalahan kamu gitu. Kamu tuh nggak tahu apa-apa, tapi lain kali kamu hati-hati, cuma itu pesennya. Kalau nggak ada masalah ya alhamdulillah, gitu aja. Tapi rasa takut itu agak mending, udah mengurangi rasa takut gitu. Udah mending nggak takut ya. Kalau bisa itu nggak usah takut sekali lagi. Jadi karena Iya. sampean memang nggak tahu, sampean beli HP sama orang, nah orang itu hasil dari mencuri, hasil dari nemu itu kan yang nggak, bukan urusan sampean. Intinya sampean beli ada resitnya, jadi ada apa namanya, pembuktian bahwa sampean itu beli, bukan sampean beli bukan sampean nyolong. Nah berarti yang berkasus ya orang yang menjual kan, seperti itu sebenarnya. Ya oke, ya nggak perlu harus ada yang ditakutkan. Tapi saya bilang lagi, semisal suatu ketika nanti ada menjadi catatan, sebenarnya catatan itu kan sudah terhapus karena sebenarnya catatannya sampean sudah ada case pastinya, karena sudah dilaporkan ke polisi, itu ada case, tapi case is closed, kasus tertutup.
Kasus Oh gitu. ditutup, bukan tertutup. Kasus ditutup karena Mm, tidak ada sampean yang terbukti yang bersalah. Nah, itu mm, kasusnya ada. Jadi catatan kasusnya ada tapi sudah tertutup mm, statusnya. Sudah clear, mm. sudah beres. Iya, Lah, iya. otomatis ketika sudah beres kan pasti ketika ada sampean misalnya ganti ke imigrasi atau ganti majikan atau apapun kan dilihat dicek di catatan polisi, ternyata di catatan polisi kemudian ada tapi sudah ditutup, ya tidak ada masalah. Oh gitu. Iya dong. Alhamdulillah. Nah, kalau sampean Jadi mau saya butuh takut. bukti, sampean butuh bukti laporan case nomornya berapa 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 dan sudah dinyatakan ditutup, ya itu bisa sampean minta surat keterangan sama polisi. Kalau seandainya Hmm. mereka ada memberikan, tapi karena itu kita budayanya orang Indonesia yang selalu ada surat Hmm. menyurat. Nah, kalau di Hong Kong ya kalau kasusnya tertutup ya berarti aman. Nah, Oh karena gitu. penduduknya percaya sama misalnya catatannya polisi sama dokumen administrasi ya nggak ada masalah. Tapi kalau sampean masih Oh iya. nggak yakin dan nggak percaya, sampean boleh bertanya ke polisi menanyakan tentang jaminan sambil menanyakan surat penutupan kasus saya yang dinyatakan atau surat pernyataan saya tidak bersalah kira-kira ada apa enggak. Itu untuk lebih memperjelas hati sampean supaya tidak ada rasa takut. Iya, 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 iya. Ada filenya, Iya, iya, ada iya. suratnya, itu pasti ada Hmm. nomor kasusnya sampean pasti ada. Terus Iya, iya kasusnya ada. apa, terus ending kasusnya seperti apa itu ada karena udah melibatkan waktu yang sebegitu panjang sampai setahun kan. Iya, iya benar-benar. Terus Nah, saya ingin nanya itu misalnya saya cuti itu oke ya enggak? Misalnya udah di sini polisi oke, saya sudah enggak masalah ya. kan saya sudah bilang semuanya tidak ada menjadi persoalan, Mbak. Sampean itu Oh, apa wedi karo terlalu ayang-ayangin takut. dhewe. Iya, 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 paham. Paham, paham, paham. Bisa di Pak. Saya itu takut banget. Jadi sampean itu Mas, Mas, khawatir dengan sesuatu yang seharusnya belum tidak tentu. perlu sampean khawatirkan. Mm-mm, mm-mm, Kan seperti itu, mm-mm. Mbak. Terus kalau misalnya itu namanya bersih itu sampai berapa tahun, Mas? Kak, saya dengar katanya sampai 2 tahun gitu, semua itu sudah hilang catatan itu. A- Ya, ya Apa nggak iya? ada. Ya menurut saya catatan itu nggak ada yang hilang. Catatan itu selalu Oh, terus ada di catatan Hongkong. Tapi kembali lagi, sampean tak jelasin lagi garis bawahnya. Dinyatakan ditutup dan sampean tidak bersalah. Ini yang harus ada dalam pondasi otak sampean, Mbak. Biar sampean nggak iya, iya, wedawedi iya, iya. wedawedi. Makanya saya tanya, saya ngomong lagi ke sampean, kalau sampean masih nggak yakin atas apa yang saya jelaskan, datangnya ke kantor polisi, minta surat laporan case. Iya, iya, Itu kalau sampean sudah paham. pegang, sudah nggak ada harus rasa takut-takut. Sampean bisa Mm-mm, nyodorin bener. itu kalau dinyatakan orang bersalah ini loh suratnya kamu baca keputusan dari kepolisian dan itu pun tidak masuk ke pengadilan, masih di polisi. Berarti kalau di polisi itu masih artinya itu masih mediasi, masih bisa dihandle sama polisi. Kalau sudah sampai di court atau pengadilan itu Mm-mm, beda persoalan. mm-mm. Oh gitu, Mas. Ya, ya, saya ingin jelasnya gitu. Jujur aja, itu yang terakhir itu yang saya mau. Kan di polisi sama di pengadilan itu lain gitu. Nah, Saya dengar-dengar kayak gitu. Oh kalau iya, 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 kalau paham saya sekarang. kalau sampai di pengadilan itu udah beda persoalan. Udah lebih tinggi lagi urusannya. Kayak Oh iya, iya, iya. anak-anak ini paper OS ini kan sudah ke pengadilan. Mm-mm. Case-nya mereka sudah naik ke pengadilan. Nah, kalau sampai ini kan masih di mediasi polisi aja udah beres. Iya, iya. Iya, iya, saling memaafkan. Iya, iya, memang nggak ada bukti. Emang nggak ada bukti, saling memaafkan. Saya juga ketemu orangnya, udah oke. Itu aja. Tapi perasaan takut tuh ada gitu. Sekarang itu masih kalau ketemu polisi itu inget yang dulu ketemu polisi itu. Ya itu kan masalahnya sampean dengan trauma. Itu kan masalahnya Iya, iya. sampean dengan trauma. Makanya sekali lagi jadi orang jangan juga terlalu baik. Kalau pingin sesuatu dipelajari dulu. Biar nggak jadinya kayak gini.
trauma. Iya, Kalau iya. trauma itu sebenarnya sangat mengganggu pikiran, sangat Iya, mengganggu benar sama ketenangan. sekali, benar. Makanya Iya, iya, itu memang. sampean harus sering nonton channel YouTube saya biar nggak banyak pikiran. Iya, iya, masa saya jujur saya ya nonton itu. Makanya rasa ketakutan itu kadang hilang, kadang tiba-tiba tuh muncul gitu. Kadang saya jalan itu ada itu langsung inget yang dulu. Kadang hilang, kadang saya nggak salah ngapain saya takut. Kadang muncul lagi gitu. Pokoknya yang membuat saya nggak gimana ya, bukan gimana ya perasaan kayak Ya itu nggak mengganjal bisa gitu ada gitu. dijelaskan. Perasaan itu nggak bisa dijelaskan, hilang timbul, pikiran itu juga tidak bisa dijelaskan. Makanya sampean harus ada dikelilingi atau sampean juga